Bukannya 99% cewek itu jangan deh, kebanyakan 93% cewek itu cemburuan ya. Terus lu pasti mau bilang gue 7%-nya gitu ya. Menyukai orang yang tidak seharusnya. Maksudnya orang yang tidak seharusnya gimana tuh? Ya pokoknya orang itu off limit lah, udah punya orang, udah bukan tidak bisa dimiliki. Emang ada caranya gitu memiliki orang yang tidak seharusnya dimiliki gitu? Mpok Atik pergi ke pasar. Pergi ke pasar yang ada di Payakumbuh. Pertanyaan nih buat orang yang baru punya pacar. Kenapa ya di hubungan itu selalu banyak masalah? Tolong rate pantun gue yang barusan nih. Tolong rate dari 1 sampai 10. Kalian mesti tahu seberapa bangganya dia waktu dia udah bikin pantun ini. Susah tahu nyari pantun gitu. Susah gitu nyari sesuatu yang akhirnya gitu. Untung saya kepikiran Payakumbuh. Gitu ya. Oke. Enggak. Dari ya. Terima kasih Civivi untuk melengkapi pantun saya tadi. Tapi anyway Civivi, apa kabar? Apa yang endingnya apaan endingnya? Gue kepikirannya Payakumbuh lagi, aneh juga gue. Aduh. Makanya gue langsung masukin ke pantun tuh. Karena gue mikir kan, apa ya hook yang bagus gitu untuk menarik penonton kita. Atau gue bikin pantun aja. Karena berkorelasi dengan umur gue yang semakin tua kan. Semakin tua itu hubungan eratnya itu dengan pantun gitu. Enggak sih, suka-suka gue doang sih. Cuman ya itulah. Bagaimana Civi, apa kabar hari ini? Oke, baik Hari, apa kabar? Kamu terlihat sangat formal hari ini membahas tentang masalah berhubungan ya? Oh iya, jadi sebagai orang ataupun sebagai lawyer di bidang percintaan, anjay. Padahal minggu kemarin baru bahas. Belum punya pacar di tahun 2023. Tapi gak apa-apa, tenang. Kan kita udah kasih tips tuh gimana caranya punya pacar di 2024. Ya, dan semoga tips berhasil lah itu ya. Akan gue praktekkan besok ke mall. Harus banget emang, tapi emang ya, semua yang kita pelajari, semua yang kalian dengar di podcast ini, kalau kalian gak lakuin percuma. Ya dong. Ya itu kan? lagi ngomong ke gue atau ke teman-teman? Iya benar. Iyalah, semua yang lu pelajarin kalau nggak dipraktekin percuma. Bener. Bahkan yang setahun kebelakangan ini yang kita udah banyak bahas mengenai relationship apa dan bagaimana maknanya, ya tetap aja gue masih sendirian di tahun 2023. Nah hari ini nih, gue pengen nanya tentang hubungan lagi nih, karena kayaknya kalau kita ngebahasin tentang masalah di hubungan tuh banyak banget kan. Kayak banyak lah bermacam-macam, dari orang yang cemburuan, terus kayak gak percayaan, dan lain sebagainya. Kayak terlalu banyak gitu. Ada gak sih sebenarnya satu solusi one for all gitu buat pasangan-pasangan ini supaya gak saling cemburuan, jadi terus hubungannya jadi anteng-anteng aja gitu? Ada gak sih sebenarnya? Waduh. Nih aku paling takut nih kalau ada yang ditanya satu solusi untuk segalanya gini. One for all for one gitu, anjay. Berat nih. Biasanya kalau kayak gini tuh ujung-ujungnya nanti, tapi kan kayak gini Ci, kayak gitu Ci, kayak gini Ci gitu. Ya kan kita hidup pengennya yang lebih simple gitu. Masalahnya itu terlalu kompleks. Ada gak sih solusi yang paling simple gitu? Misalnya dengan bilang I love you bisa menyelesaikan masalah. Bisa sih, atau selesai hubungan sih sebenarnya. Tergantung dong. Kan selesai masalah kan ada dua, masalahnya selesai atau hubungannya binasa. Oh my god. Oke, and then? Tapi gini lah, belakangan ini kan minggu lalu aku udah bilang ya, kayak banyak yang approach aku untuk kemudian cerita soal hubungannya. Sebetulnya bukan aku tuh nggak mau dengerin, tapi aku tuh berusaha untuk mencari waktu di mana aku bisa fokus untuk balesin dan baca dan balesin gitu loh. Jangan sampai aku tuh kayak sekenanya gitu, aku juga nggak mau. Tapi itulah kenapa butuh waktu. Masa. Tapi serius sih. Tapi mesti yang tak bahas, kalau yang tak balas itu pasti kerasa kalau aku balas emang lagi tak pikir dulu gitu loh balasanku tuh. Nah, belakangan ini ya Hari, itu tuh ada yang cerita kayak jadi dia itu menyukai orang yang tidak seharusnya. Menyukai orang yang tidak seharusnya? Maksudnya orang yang tidak seharusnya dia gimana kalau, tuh? Ya pokoknya orang itu off limit lah, udah punya orang, udah bukan tidak bisa dimiliki. Gimana itu caranya? Ya. Gimana caranya? Emang ada caranya gitu memiliki orang yang tidak seharusnya dimiliki gitu? Nah, tunggu dulu tuh. Kenapa jadi kayak trik nikung? Enggak dong. Ini adalah lebih ke dia cerita bahwa dia perasaannya tuh tidak bisa dikendalikan karena
ya pokoknya dia mencintai orang yang tidak seharusnya. Kemudian dia nanya sama aku salah atau enggak itu. Dia ini nanya udah jadian nih orang? Belum. Dia belum. menyukai orang yang udah punya pacar gitu lah. Oh oke. Nah terus kemudian dia nanya salah gak sih Kak perasaannya? Aku bilang perasaan tuh susah banget disalahin. Kalau kamu habis ngalahin perasaanmu juga terus dapat apa? Kan perasaan tuh cuma ngerasain aja. Kamu salah-salahin terus kenapa? Dia tuh cuma ngerasain aja. Aku nanya, yang kamu lakukan setelah kamu merasakan sesuatu itu apa? Karena yang mempengaruhi itu salah atau enggak tuh actionmu. Kan kalau perasaan-perasaan doang nggak ada yang tahu kan kamu doang, kamu dan Tuhan yang tahu ya kan. Kalau perasaan, tapi kemudian actionnya tuh apa? Nah ternyata dia bilang yang dia lakukan itu dia tuh merasa bersalah. Dia tuh nanya salah atau enggak karena dia merasa bersalah setelah melakukan sesuatu. Intinya adalah karena dia melakukan sesuatu itulah kemudian hubungan orang cewek yang dia sukai ini sama pacarnya tuh jadi retak gitu lah. Karena cowoknya tuh jadi curiga terus sama ceweknya. Kamu sama dia, kamu sama dia, kamu sama dia gitu. Nah sedangkan cewek ini tuh udah nolak orang ini, orang yang cerita sama aku ini loh. Udah ditolak. Kemudian dia nanya, salahku di mana ya Kak? Gitu. Nah ada satu hal ya Hari yang aku rasa tuh tidak banyak digembar-gemborkan sama orang karena mungkin istilahnya tidak familiar di Indonesia, tapi mungkin karena aku sama orang Singapura sehingga budayanya mereka itu sangat menekankan yang namanya boundaries. Lu pernah ke Singapura gak? Pernah. Lu sadar gak sih kalau lu di Singapura orang tuh jalan sendiri-sendiri gak ngeliatin orang lain? Iya. Lu nyadar Jakarta beda kalau misalnya orang Jakarta juga gitu gak sih? Enggak, kalau orang Jakarta tuh kadang lu masih ngeliat orang tuh masih natap lu kadang-kadang. Jadi kadang-kadang lu tuh ngerasa kalau lu tuh diliatin gitu loh. Tapi di Singapura ketika gue jalan, itu tuh orang tuh benar-benar sibuk sama dunianya sendiri. Nah, pada saat dulu gue tuh berpikir, apakah ini negara yang sangat egois gitu kan? Kayak mereka tuh nggak peduli sama manusia lain gitu. Sampai kan gue pertama kali ke Singapura kan 2012 ya. Sampai akhirnya gue ya ketemu cowok gue ini, terus akhirnya dia ngomong, bukankah itu adalah freedom yang paling besar ketika lu merasa orang lain itu memberikan lu ruang untuk hidup lu aja gitu. Untuk dia tidak mengintervensi hidup lu, ngerti gak sih? Wait. Tapi kalau misalnya dalam hubungan, kalau misalnya kita berpikiran seperti itu, bukankah itu seakan-akan kayak kita acuh ya? Kita nggak acuh sama pasangan kita gitu. Kayak nggak peduli nggak sih? Iya, nggak peduli gitu sama pasangan kita. Iya, nah itu kan budaya yang sangat tidak tertanam di kita ya. Budaya bahwa orang itu butuh ruang dan kita harus menghormati ruang itu kan kayak jauh gitu di kita. Kita tuh kan kepo ya budaya. Kita mau tahu semuanya gitu. No every other thing atau apa? Kepo ada singkatannya lah ya. FOMO gitu. juga lah. Nah tapi kemudian pacarku tuh ngajarin sesuatu yang nempel banget di kepala aku sampai sekarang. Dia ngomong kayak, ketika kamu merasa bahwa setiap orang itu punya ruangnya sendiri-sendiri, kamu tuh akan jauh lebih respect sama orang karena kamu juga mau dihormati. Itu justru pada saat itu aku merasa, tapi kan selfish banget, kamu nggak peduli sama hidup orang lain gitu. Iya benar. Terus dia bilang, enggak dong, justru kamu tuh harus selfless untuk kamu bisa menghormati orang lain, dia bilang. Selfless untuk bisa menghormati orang lain. Iya, justru dia bilang orang yang selfish itu orang yang merasa bahwa dia adalah pusat dunia sehingga dia tuh harus memperhatikan orang lain terus gitu. Sehingga orang lain seolah-olah orang lain tuh butuh perhatiannya dia terus gitu. Menurut dia itu orang selfish. Karena dia tidak bisa melihat bahwa orang tuh butuh ruangnya. Nah, itu cara pandangnya beda banget sama kita, ngerti gak sih? Iya kan, beda banget kan. Kita tuh merasa kayak kalau lu gak peduli, kalau lu gak ngomong apa-apa, lu gak ngarok gua, lu gak nengok, itu lu gak peduli sama gua. Nah buat mereka tuh sebaliknya. Selfless. Tapi kemudian setelah aku belajar istilah itu, kemudian aku sadar bahwa oh iya ya, ternyata kadang, dan bukan kadang sih sebenarnya, seringkali yang membuat kita Hari menjadi negara yang kamu tahu kan, kita dinilai negara yang netizennya tuh cukup paling berbahaya di ASEAN. Itu adalah kayaknya karena kita tuh tidak cukup menghormati orang punya ruang gak sih? Dan kayaknya balik lagi ke pertanyaanmu tadi, kadang itu juga masalah antar pasangan, karena kita merasa setelah kita jadi pasangan kayak dunianya itu harus jadi satu, ngerti gak sih? Kayak nggak boleh terpisah, padahal nggak mungkin. Iya sih, tapi hubungannya dengan problem orang yang curigaan sama ceweknya tadi apa dong? Jadi sebetulnya kadang-kadang ya Hari, aku gini,
aku tuh nggak cemburuan. Jadi aku tuh nggak bisa relate. Bukannya 99% cewek itu jangan deh, kebanyakan 93% cewek itu cemburuan ya. Terus lu pasti mau bilang gue 7%-nya gitu. Iya. Bener. Nggak gini maksudnya, gue tuh nggak cemburuan. Sampai gue tuh kesulitan untuk bisa memahami kenapa orang tuh cemburuan. Nah, akhirnya gue nanya-nanya nih sama orang yang cemburuan banget gitu, yang kayak dia tuh selalu bilang kayak, udahlah kamu tuh nggak usah temenan. Kenapa sih temenan, kan ada aku. Gue punya temen yang kayak gitu. Gue punya temen yang gue denger ngomong kayak gitu. Udahlah nggak usah sama mereka, kan kamu punya aku. Gitu. Oh iya. What the fuck, waktu gue denger kayak, lu gila ya. Tapi dan ceweknya itu bilang, iya sih gitu. Hah? 2 orang gila nih, sepasang orang gila nih. Gue mikir pada saat itu. Terus, tapi ada juga yang bilang gini, oke, kamu boleh pergi sama mereka, tapi aku pergi sama mereka ya, yang kamu gak boleh aku pergi sama mereka. Mau gitu. What the fuck? Itu ancaman gitu, ngerti gak sih? Kayak oke, lu boleh sama mereka, kalau gue tapi gue juga emosi pada saat itu. Oke. Terus gue kayak, apa ini? Terus kayak ya udah deh gak jadi pergi. Orang gila lagi nih gue pikir kan. Sepasang orang gila lain nih. Tapi lu tahu itu happens loh. Itu terjadi sering kali tanpa orang menyadari. Terus ada lagi temen gue yang lain nih, kayak misalnya dia ngomong kayak, aku mau pergi sama mereka gitu ya. Oke, boleh, tapi gue ikut ya gitu. Nah, tapi kan kamu gak kenal sama mereka. Ya gak apa-apa, kalau gak boleh pergi gitu. Ya udah deh gitu. Terus ikut pasangannya? Iya. Terus gue ngomong, lu ngapain di sana cengok? Ngapain, gak ada kerjaan, kan gak kenal. Ya gak apa-apa. Ya gue ya yang penting gue gak sendirian gitu. Gue tuh kadang-kadang gue gak ngerti ya. Iya, mungkin takut misalnya cowoknya ganjeng gitu. Nah iya, intinya gak percaya gak sih? Iya. Intinya tuh lo gak percaya gitu loh. Apa yang akan terjadi. Lo tuh berpikir bahwa pasti kalau dia gak ada di depan mataku, aku tahu apa yang dia lakukan, dia pasti sama cewek lain. Dia kayak gini, bagaimana bisa sih kamu ada di hubungan kayak gitu, terus kamu berharap hubungan itu bertumbuh ke suatu arah tuh apa? Gak mungkin gak sih? Itu hubungan bukannya itu karena udah gak sehat banget. Itu bukannya karena si ceweknya insecure aja? Bisa 2 arah. Jadi satunya insecure, satunya rada-rada sinting. Bisa juga kan? Oke. Karena kan kita kan pernah bahas, orang yang insecure itu akan berusaha untuk meminta orang untuk memenuhi insekuritasnya itu kan. Iya. Dengan ya kayak gitu. Iya, ya, acting that kind of way. Hubungannya tapi sama kan, private space tadi? Artinya kamu itu berusaha untuk meminta orang lain memenuhi kebutuhan perasaanmu gak sih, Hari? Sehingga kamu tuh minta orang lain tuh bertanggung jawab terus sama perasaanmu. Sehingga kamu tuh tidak lagi ingat bahwa kamu tuh seharusnya bertanggung jawab sama perasaanmu sendiri. Sama semua asumsimu sendiri, dan memberikan ruang orang untuk bergerak. Oke. Berapa persen kemungkinan ketika orang diberikan kepercayaan atau diberikan space untuk, ya asumsi lah mereka mau melakukan kegiatannya kayak badminton atau sebagaimana macamnya. Berapa kemungkinan orang itu tidak melakukan hal-hal yang kita pikirkan sebelumnya, bisa kayak selingkuh, ganjeng atau gitu. Menyalahgunakan kesempatan gitu maksudmu? Exactly, itu maksud gue. Kalau kamu nanya sama aku, kan berarti kan gini ya, kayak Oke, berarti kalau misalnya masalah-masalah yang timbul antar pasangan itu adalah ketidakmampuan mereka untuk menghormati ruang satu sama lain gitu kan. Oke, tak kasih ruang. Tapi kemungkinannya berapa dia menyalahgunakan gitu kan. Iya, banyak loh. Iya, kalau kamu nanya sama aku akan jawab kemungkinannya 50-50. Iya, benar. Segede itu loh. Iya memang, kemungkinannya memang selalu 50-50, selalu 1:1. Itu tapi sama kayak, ya berarti kan kemungkinan dia menyalahgunakan sebesar kemungkinan kamu harus percaya sama dia kan. Nah itu kan berarti pilihan, ngerti gak sih, Hari? Oke. Kamu memilih untuk mempercayai dia atau enggak, terlepas dari apapun yang akan dia lakukan loh ya. Oke, benar-benar. Tapi kan ketika kamu memilih untuk mempercayai dia, terus dia yang menyalahgunakan, dia yang salah, ngerti gak? Iya benar. Kan dia menyalahgunakan. He broke your trust gitu kan, atau she broke your trust gitu. Tapi kan maksudnya, tapi kalau kamu tidak punya kemampuan untuk mempercayai orang lain, kalau kamu tidak punya kemampuan untuk memberikan orang lain punya ruang, itu artinya kamu selalu minta orang lain bertanggung jawab sama perasaanmu, dan itu buruk banget loh, Hari. Itu nggak cuma dalam hubungan ya, itu dalam kehidupan. Dan mungkin sampai hubungan kedepannya pun bakal akan curigaan terus kali ya, bakal capek nggak sih? Iya. Lu tau gak, teman gue tuh barusan pergi ke psikolog. Terus dia cerita sama gue hasilnya gitu. Dia tuh cerita sama gue kan, dia habis cerai. Sedih banget ya. Ya maksudnya dia udah lama cerai, tapi kemudian dia kan gak sembuh-sembuh gitu. Akhirnya dia, kan aku suggest dia untuk ke psikolog. Terus dia akhirnya dia ke psikolog, kemudian dia cerita sama gue hasilnya apa. Dia tuh ngomong kayak, jadi dia
cerai karena diselingkuhin. Dia tidak bisa maafkan dan segala macam gitu. Dia memutuskan untuk berpisah gitu kan. Nah, tapi kemudian dia tuh ngomong kayak, aku tuh baru sadar kalau ternyata aku tuh tidak mampu untuk memberikan ruang untuk ke pasanganku, sehingga akhirnya dia akhirnya terasa ini suffocated tuh tercekik lah. Dia merasa tercekik dalam hubungan itu sampai akhirnya dia nyari orang lain. Itu adalah penyebab yang diakuin dia selingkuh. 1, 2. Terus dia kan akhirnya digali-gali, kenapa sih kamu tuh kok gak percaya sama orang tuh kenapa gitu kan. Digali-gali dia bilang bahwa ternyata dia tuh tidak pernah dipercaya sama orang tuanya. Jadi dia tuh kan sebenarnya kan dulu kan sempat pingin kayak kerja di luar kota, kuliah di luar kota gitu kan. Tapi orang tuanya tuh selalu bilang, enggak, kamu kalau di luar kota pasti nanti kamu clubbing, narkoba, apa gitu. Nah akhirnya tekanan itulah yang membuat dia tuh tidak punya kepercayaan diri. Sehingga akhirnya dia tidak juga mampu untuk mempercayai orang. Oke. Jadi dia itu dulu menyalahkan orang untuk semua keputusan yang dia ambil. Jadi misalnya kayak dia tuh kan gak boleh keluar dari Semarang ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa tuh dia nyalain mah papahnya terus. Ya kan dulu gak boleh keluar Semarang. Salah siapa gitu. Sama kayak misalnya waktu mendekati dia cerai itu kan dia nyalahin terus kan ya suaminya terus kan kayak ya nggak boleh keluar, orang kamu selingkuh dan segala macamnya gitu. Nah karena ketidakmampuan dia itulah yang akhirnya backfire, ngerti gak sih Hari? Dia tuh selalu menyalahkan orang karena dia tidak mampu untuk memutuskan untuk dirinya sendiri gitu loh. Berarti ketidakmampuan kita untuk memberikan ruang ke pasangan kita ataupun siapapun itu, malah itu nanti yang akan berujung ke insecurities, cemburu, dan lain sebagainya itu ya? Iya, ujung-ujungnya kan tadi kita bilang ya 1:1 itu selalu pertaruhan gitu loh. Kalau lu percaya, orang itu akan sangat bersyukur punya pasangan kayak lu. Sangat bersyukur punya pasangan yang percaya sama dia. Tapi kalau dia menyalahgunakan, berarti emang dia aja yang busuk gitu. Tapi kamu sama dirimu sendirinya ini loh Hari. Lebih itu damai ya? Iya. Bayangin dong hidup yang kayak gitu tuh mau kayak apa sih gitu. Dan kalau misalnya ketika kita sudah memberikan kepercayaan dan orang itu menyalahgunakan kepercayaan itu, ya berarti lebih bagus karena ketahuan di awal. Bisa aja ketahuannya di ujung setelah nikah, kan lebih gawat lagi. Iya, makanya kalau kamu nanya sama aku kenapa sih Ci orang kenapa pasangan-pasangan tuh sering berantem gitu ya. Sebenarnya masalahnya tuh bisa jutaan contoh kasus. Tapi salah satu yang sering banget aku temui dan itu tuh kayaknya orang tuh gak sering bahas gitu ya. Itu tuh soal boundaries. Soal personal space, memberikan ruang pada pasangan kita untuk menjadi dirinya sendiri tanpa harus ada kita di dalamnya gitu loh Hari. Tanpa kita harus merasa aku yang harus membuat dia merasa fun. Aku yang harus bertanggung jawab untuk membuat dia bahagia kayak aku yang harus bertanggung jawab atas perasaannya tuh. Enggak gitu loh. Kamu tuh tidak bertanggung jawab atas perasaan pasanganmu gitu menurutku. Dan identitas dia adalah identitasku, bukan seperti itu. Enggak kayak gitu. Iya dong. Berapa besar kemungkinan ketika kita udah bisa menghargai atau memberikan space ini ke pasangan kita ataupun orang yang kita percayai, berapa besar kemungkinan itu akan menghindari masalah-masalah di hubungan selanjutnya? Pertanyaanmu bagus banget sih Har. Jadi intinya tuh sebetulnya oke Ci. Sekarang kalau kamu bilang oke, hubungan yang sehat itu kan ada jarak, ada space gitu kan, ada personal space. Terus emang itu efeknya apa ke depannya gitu kan. Nah, dan apakah itu menjamin akan terhindar dari masalah-masalah lainnya dalam hubungan gitu? Nah iya, kupikir juga dulu kan kayak gini, kita tuh selalu manusia tuh kan selalu punya pikiran negatif dan positif ya. Kayak misalnya kayak oke, gue udah percaya tuh kan gue investasi di lu gitu. Apakah gue akan dapat returnnya? Apakah investasinya akan menguntungkan gitu-gitu dong? Ya kan? Manusia kan selalu berhitung. Iya dong, kita kan selalu bertransaksi gitu manusia tuh. Nah tapi gini, sebetulnya intinya tuh bukan lu dapat apa dari percaya lu tuh bukan. Tapi ketika lu melatih diri lu untuk memberikan orang ruang untuk bergerak, ketika lu melatih diri lu untuk percaya, ketika lu merasa bahwa setiap orang tuh butuh personal space dan lu butuh space untuk lu mengurus diri lu sendiri, ujung-ujungnya lu akan jadi manusia yang emotionally healthy. Jadi lu tuh sehat secara emosional gitu loh. Sehat secara emosional ini maksudnya kayak gimana nih? Gini, sebenarnya gue menceritakan diri gue sendiri ya. Jadi gue dulu adalah manusia yang sulit untuk
membatasi gitu loh. Maksudnya memang gue butuh personal space gue, tapi kemudian gue tuh tipe orang yang merasa kayak gue tuh harus menyelesaikan masalah orang lain, Hari. Ngerti gak sih? Okay. Gue merasa itu adalah satu-satunya cara untuk membuat mereka mencintai gue. Ini sedih banget. Okay. Jadi gue merasa kalau gue itu tidak berperan menyelesaikan masalah orang lain, gue tuh takut mereka akan kehilangan cinta mereka terhadap gue. Jadi gue selalu merasa kayak gue wajib menyelesaikan masalah. Padahal kan gak gitu ya. Orang kan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, ngerti gak sih? Yes. Nah akhirnya ketika gue belajar untuk percaya bahwa setiap orang itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, gue juga tidak meminta orang untuk menyelesaikan masalah gue. Nangkep gak? Kan dulu kan gue merasa kayak gue harus menyelesaikan masalah orang lain. Jadi ketika gue punya masalah, gue merasa kayak kok lu gak bantuin gue sih gitu loh. Nah ketika gue stop, oke, gue gak bantuin lu, gue urus masalah gue sendiri. Kita tuh jadi manusia yang jauh lebih sehat secara emosional karena kan kita self help, ngerti gak sih? Kita tolong diri sendiri dulu gitu loh sebelum kalau misalnya ada orang yang minta, kalau misalnya ada orang yang minta tolong, ya kita tolong gitu. Tapi kalau enggak tuh, ya lu urus diri lu sendiri gitu. Nah kemudian kalau lu nanya, kemudian efeknya ke depannya apa, Ci? Ketika lo nanti jadi orang yang jauh lebih sehat secara emosional, ketika lo jauh lebih dewasa secara emosional, finally lo akan ketemu sama orang yang juga sehat secara emosional gitu. Oh, karena hurt people attracts hurt people ya? Iya. Sebetulnya gini ya, kamu pasti sering dengar kan kayak semua cewek sama aja atau semua cowok sama aja gitu. Semua cowok yang gue pacarin kayak gini-gini gitu. Ya berarti itu ya lo yang masalah, ngerti gak sih? Ini juga karena yang sering dikatakan orang, kenapa gue terus ketemu orang-orang yang sering nyelingkuhin gue gitu. Iya, dan gak berubah patternnya. Iya. Berarti kitanya gak berubah. Berarti ada yang salah sama kita dan kita tidak berusaha untuk mengobati itu dan terus aja berulang gitu. Salahnya di mana tuh? Di bagian space yang mana tuh? Kemungkinan besar kalau misalnya selingkuh ya banyak. Misalnya kamu, ya kayak tadi temanku kan ada yang terlalu mengekang gitu kan. Berarti kan kamu gak bisa percaya. Ada juga yang gak percayaan. Ada juga yang misalnya memang kamu tertarik pada orang yang suka selingkuh gitu misalnya. Atau misalnya hubungan itu dimulai dari perselingkuhan, ya kan gak tahu, banyak sekali gitu loh. Which is sebenarnya gak semua orang itu atau gak semua cowok itu pasti akan selingkuh kan? Enggak, ya mungkin dia lagi sial aja pada saat itu. Ya, tapi kalau misalnya dia tetap kekeh untuk mengekang setiap pasangan dia ke depannya, ya pada akhirnya orang akan merasa suffocated. Ya pasti lama-kelamaan gak bakal tahan, akhirnya selingkuh. Iya, ujung-ujungnya sama lagi karena ya dianya gak berubah gitu. Jadinya iya balik lagi Hari, kalau kamu nanya apakah itu kemudian akan berdampaknya akan seperti apa, sebetulnya intinya gini, ketika kamu menjadi orang yang berbeda, kamu akan attract orang yang berbeda. Itu udah pasti sih. Tapi mungkin menghargai space orang lain itu starting pointnya kali ya. Starting point untuk mencegah masalah-masalah besar lain ke depannya. Dan kalau misalnya kita udah bisa menghargai private space orang masing-masing, mungkin masalah lain di depan itu akan lebih gampang untuk diselesaikan gitu. Lebih mudah lah untuk dikomunikasikan, ya gak sih? Iya, gini. Jadi gue punya teman, kan dia ngomong gue capek sama cowok gue gitu kan. Terus gue bilang, hati-hati kalau ngomong. Lu tuh bukan capek sama cowok lu, tapi lu tuh capek sama interaksi yang terus terjadi terus menerus dan kemudian tuh seringkali bergesekan gitu loh. Terus gue bilang coba lu sendiri dulu deh. Coba lu bukan putus, maksudnya bukan sendiri tuh bukan putus, tapi lu coba sibuk aja sendiri gitu. Lu nge-gym kayak, lu renang kayak apa yang pokoknya lu sendirian gitu loh. Kalau renang kan ya pokoknya melakukan aktivitas yang kamu sendiri gitu. Nah terus dia kan propose idea itu sama cowoknya. Gimana kalau kita tuh jangan ketemu setiap hari. Gimana kalau kita tuh ketemunya seminggu sekali dulu gitu loh. Bukan selamanya, tapi ini loh untuk gue ngurus diri gue sendiri. Terus cowoknya tuh bilang, nggak mau gitu. Ditanya dong, kenapa? Karena gue lelah loh gitu. Terus cowoknya kayak guilt trip, lu ngerti gak sih? Guilt trip? Jadi membuat ceweknya merasa bersalah karena mencoba untuk mencari membuat jarak antara mereka. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya malah ceweknya minta putus karena udah nggak kuat. Karena akhirnya pikirannya tuh nggak ketata kan, kacau balau gitu. Akhirnya ceweknya merasa kayak gue nggak cocok deh sama lu gitu, kayak gitu. Nah akhirnya setelah ceweknya minta putus, baru cowoknya tuh kayak meledak kan. Kenapa? Apa segala macam? Kenapa kamu nggak pernah bilang gini? Terus akhirnya cewek cuma bilang, ya gue udah pernah bilang tapi lu nggak mau ngasih jarak gitu. Ngerti nggak sih? Dan menurut gue itu cukup sedih sih. Maksudnya harusnya kan bisa diciptakan jarak aja gitu, dan karena itu sebetulnya sehat juga. Kenapa?
Kenapa takut sekali gitu maksudnya? Kan sebetulnya Ini gue setuju banget sih dengan menciptakan jarak itu sebenarnya kita menghargai space orang masing-masing dan memberikan kesempatan kita untuk menjadi diri kita sendiri. Karena gue pernah dengar cerita ada orang yang putus itu pada LDR ya. Biasanya tuh karena satu lagi sibuk, terus satu lagi kosong tuh. Nah, karena dia merasa dia lagi nggak ada kerjaan, dia sibuk mencari perhatian dari si pasangannya, which is pasangannya kan pasti ada kesibukan masing-masing kan. Iya, karena gue pelaku LDR ya, gue tahu. Maksudnya kalau memang pasangan lu sibuk melakukan sesuatu yang produktif, kerja atau apa ya, ya lu sibuk hidup gitu loh, jalani hidupmu gitu loh maksudnya. Nggak harus selalu bersama. Kan setiap orang punya hidup yang masing-masing gitu. Jadinya benar. Itu tuh penting banget. Dan sebenarnya menjaga boundaries atau memberikan space buat pasangan kita itu bukan berarti kita nggak peduli sama pasangan kita itu loh. Bener banget sih. Itu sama kayak berontak gue di awal sama cowok gue. Kayak gue merasa kalau lu nggak peduli sama perasaan gue, kita nggak bisa pacaran dan segala macamnya. Kemudian dia kan berusaha untuk mengedukasi gue ya, bahwa tidak ada hubungannya gitu. Maksudnya antara justru gue tuh lebih peduli sama lu karena gue menghormati dan gue percaya lu tuh bisa mengurus diri lu sendiri gitu. Nah kemudian batasannya kan kemudian agak susah karena kadang-kadang untuk orang yang kita sayang kan kadang-kadang kita pengen berkorban buat dia, kadang-kadang kita pengen nyenengin dia gitu kan. Pengen diperhatiin juga. Batasannya adalah ketika kalian melakukan itu karena kalian pingin melakukan itu, bukan karena kalian takut, bukan karena kalian merasa harus melakukan itu sebagai sebuah kewajiban, dan bukan karena kalian takut pada konsekuensinya. Nangkap gak? Misalnya lu pingin nyenengin orang, itu adalah karena misalnya dia ulang tahun gitu ya. Ya lu ngelakuin tuh karena lu pingin dia seneng, titik. Bukan karena sebuah keharusan atau kewajiban sebagai pacarnya dia. Kalau pacar harus kayak A B C D E gitu. Itu tuh nggak boleh kayak gitu, nggak ada keharusan gitu loh. Lu harus mau dulu. Yang harus tuh ya lu mau ngelakuin itu. Yang kedua, jangan sampai karena lu takut pada konsekuensinya. Jadi misalnya lu takut kalau misalnya lu nggak kasih surprise atau apa, nanti dia bakal nyindir lu terus, dia bakal ngejelek-jelekin lu kayak pelit lah apa segala macam. Lu takut dikatain gitu sehingga lu mau nggak mau bikin surprise dan segala macamnya gitu. Jadi batasannya adalah ketika kita pengen nyenengin pasangan kita atau pengen bikin dia pengen bertanggung jawab atas perasaan senangnya, itu adalah karena memang kita mau gitu, itu masih nggak apa-apa. Bukan karena ingin menjaga supaya pasangan kita nggak jengkel sama kita. Iya, takut gitu loh karena kalau misalnya udah seperti itu, jadinya kita harus bertanggung jawab terus dengan apa yang dia rasain terus. Yes. Dan jadinya bisa aja dia jadi nggak bisa emotionally capable untuk menata dirinya sendiri. Betul. Dia terus berusaha untuk gini hari yang paling berat, yang paling bahaya dulu. Gue juga dulu pelakunya ya. Maksudnya ketika kita tuh selalu meminta orang untuk bertanggung jawab sama perasaan kita tuh jadi manipulator loh. Lu sadar gak sih? Iya. Lu tuh jadi manipulasi orang karena lu minta orang ini gimana caranya untuk memberikan perhatian dia. Lu. Iya gitu. Bertanggung jawab atas perasaan itu mungkin di kasus ini kayak pengen perhatian, pengen dicariin, pengen ditanyain kok terus. Kok lu nggak peduli sih kayak gitu-gitu loh, ngerti gak sih? Iya. Kayak gitu-gitu. Lu minta orang tuh terus, itu bertanggung jawab itu. Maksud gue, ketika lu memberikan sesuatu karena lu mau, itu sebuah kindness, baik hati, kebaikan gitu. Tapi kalau lu melakukan itu karena lu berharap sesuatu, lu berharap baliknya, itu manipulasi. Iya, transaksi. Dan itu, ya terusin aja kalau lu mau ya, mana ada sih hubungan yang tahan gituin. Nah makanya gue setuju sih memberikan private space pada diri kita dan pasangan kita itu bukan menjadi solusi satu-satunya untuk segala macam masalah di suatu hubungan. Tapi itu adalah starting point kita untuk secara emosional lebih capable untuk menghadapi masalah-masalah yang akan terjadi ke depannya. Jadi ketika kita menghadapi masalah dalam hubungan yang ada, kita lebih level headed gitu, nggak baperan jadinya. Iya, kita nggak minta orang menyelesaikan masalah kita. Itu dulu deh. Bukan karena dia, jadi gue merasakan seperti ini. Jadi bertanggung jawab atas perasaan kita masing-masing. Jadi ketika kita berkomunikasi, kita mencari solusi, itu lebih level headed. Emotionally healthy adult itu berat. Yeah. Itu berat banget karena aku udah menjalani itu bertahun-tahun dan sekarang aku juga masih struggle sama itu. We all are. Tapi betul katamu, itu starting point dan itu penting banget.
Itu nggak cuma ngefek ke relationship lo Hari, itu akan ngefek ke kerjaanmu, itu akan ngefek ke semua hubunganmu. Ya kayak tadi temanku di keluarganya dan segala macam, itu penting banget untuk kita emotionally healthy ya. In fact ya, bahkan segala macam masalah yang kadang kita bahas di sini dan kadang kita memberikan pandangan kita ataupun bisa dibilang solusi lah atas suatu kejadian. Bukan berarti kita nggak pernah struggle lagi dengan masalah seperti itu. Karena itu adalah constant struggle yang terus kita hadapin, yang akan terus kita hadapin terus menerus ke depannya. Yang mungkin nantinya ke depannya kalau kita nemuin solusi yang lebih baik, kita akan sharing lagi gitu. Oh ternyata kemarin tuh misalnya salah gitu. Mungkin ada cara yang lebih baik. Ya udah nggak apa-apa juga. Ya, jadi ya untuk teman-teman yang sering punya masalah dalam hubungan, ya mungkin boleh dimulai dulu dari menghargai private space masing-masing. Jadi setelah dari sana mungkin kalian akan bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Yes. Saling percaya lah, saling percaya dan saling respect lah kalau dalam hubungan itu. Ya walaupun saya belum banyak pengalaman dalam hubungan ya, cuman saya mengerti. Tapi itu hal yang benar untuk dilakukan. Saya mengerti bahwasanya saling percaya dan respect itu adalah kunci untuk hubungan dalam apapun ya, pertemanan, apapun, pasangan, hubungan dengan orang tua bahkan, dan lain sebagainya. Harus partnership, dimulai, semua. Yes, semuanya dimulai dari menghargai space masing-masing, trust and respect. Dan mungkin itu aja episode hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Until next time, bye-bye. Bye-bye.